Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Aprilia dengan NIM 112210125. Di sini saya sedang membuat mini project atau menjelaskan tentang akuntansi manajemen di Starbucks di DT Cikarang terhadap break even point. Kemudian latar belakang masalah itu, Starbucks merupakan salah satu jaringan kedai kopi internasional yang memiliki strategi bisnis kuat di Indonesia, termasuk pada strategi Starbucks Lipo Cikarang. Kerjaan gerai ini menyesuaikan perilaku konsumen modern yang cenderung mencari layanan cepat dan praktis, terutama di kawasan industri dan perumahan elit seperti Cikarang. Nah, kemudian dengan meningkatnya biaya operasional seperti bahan baku impor, biji kopi, premium, gaji karyawan, serta biaya sewa lokasi, perusahaan perlu memastikan bahwa penjualan yang dicapai mampu menutupi seluruh biaya tetap dan variabel. Sehingga pentingnya penerapan akuntansi manajemen dalam analisis break even point BEP untuk menentukan titik impas penjualan. Mungkin ada pun beberapa tujuan, bisa dilihat teman-teman di sini semuanya ya. Mari kita lihat bareng-bareng di layar ini. Nah, kemudian teman-teman sih ada tujuan. Tujuannya membuat mini project ini yaitu untuk menganalisis penerapan konsep break even point BEP di Starbucks DT Lipo Cikarang sebagai bagian dari praktik akuntansi manajemen. Dan yang kedua itu mengidentifikasi komponen biaya tetap dan biaya variabel yang mempengaruhi titik impas. Kemudian yang ketiga memberikan gambaran strategi manajerial yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas gerai. Nah, kemudian keempat, memberikan rekomendasi berbasis data bagi manajemen Starbucks dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Kemudian ada metode atau pendekatan analisis. Kita bisa dilihat ya sama-sama di sini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian mini project ini adalah analisis deskripsi kuantitatif dengan langkah-langkah seperti berikut. Bisa dilihat ya, di sini ada pengumpulan data seperti data premier, observasi langsung di gerai Starbucks. Kemudian ada estimasi penjualan harian, jumlah pelanggan, jam ramai, dan menu paling disukai atau menu yang paling laris. Kemudian ada data sekunder, informasi biaya tetap atau sewa, gaji, kemudian utilitas dan biaya variabel, bahan baku, kemasan, dan lain dari laporan tahunan Starbucks Indonesia atau sumber publik. Kemudian bisa dilihat ya, di sini ada analisis data. Kita bisa lihat-lihat bareng-bareng ya. Ada BEP-nya seperti biaya tetap dibagi harga jual per unit atau biaya variabel per unit, atau enggak BEP rupiahnya BEP unit dikali harga jual per unit. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian ada interpretasi hasil, membandingkan hasil perhitungan BEP dengan data aktual penjualan untuk menilai apakah Starbucks DT Lipo Cikarang telah melampaui titik impas atau tidak. Kemudian ada hasil temuan atau insight-nya teman-teman, bisa dilihat di sini contohnya. Biaya tetap per bulan 200 juta, sewa listrik, gaji barista, dan administrasi. Biaya variabel per cupnya misalkan 25.000 bahan baku kemasan topping. Harga jual rata-rata per cup misalkan 55.000. Maka perhitungan BEP-nya adalah BEP 200 juta dibagi 55.000 dikalikan 25.000. Hasilnya yaitu 6.667 cup. Ya, artinya Starbucks harus menjual minimal 6.667 cup kopi per bulan untuk menutupi seluruh biaya. Nah, dari observasi rata-rata penjualan harian mencapai 300 cup per hari atau sekitar 9.000 cup per bulan, yang berarti gerai ini telah melampaui titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan. Nah, insight utamanya strategi lokasi yang strategis dan fasilitas drive-thru meningkatkan volume penjualan. Kemudian pengendalian biaya variabel melalui efisiensi bahan baku dan promosi berbasis digital berkontribusi besar pada pencapaian BEP. Kemudian waktu penjualan paling menguntungkan adalah pada jam sibuk antara jam 7, jam 9, jam 4 atau jam 6 sore.
Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan yaitu dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Starbucks drive-thru Lipo Cikarang telah berada di titik impas dan secara operasional dinilai efisien. Penerapan konsep akuntansi manajemen khususnya analisis BEP terbukti membantu manajemen dalam memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba rekomendasi. Kemudian ada yang pertama, untuk mengoptimalkan jam operasional di luar jam sibuk melalui promo, payuan ketawan atau diskon digital. Kedua, pengendalian biaya variabel dengan efisiensi bahan baku dan sistem inventory digital. Ketiga, ada pemantauan rutin BEP bulanan untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan impor. Kemudian yang keempat ada pelatihan akuntansi manajerial bagi supervisor gerai agar pengambilan keputusan berbasis data menjadi budaya kerja. Mungkin itu saja mini project dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.